Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Bang Jaki, Ya, U17 naik ke U20. Coach Nova naik juga ke U20. Kalau gitu pelatih U17. Ini kan juga pertanyaan juga nih buat para netizen. Siapa pelatih U17 kalau itu gitu? dia. Coba deh, pikirkan juga dong. nanti kalau mau spill dari Pak Marji Iya, nih. oh, dia sih. Kepala Tapi BT. paling nggak Tapi- ada gambaran kan? Apakah standarnya harus Coach Nova dong? Atau lebih bahkan? Ya. Mungkin standarnya nanti yang kita pakai itu adalah Coach Nova. Bagaimana cara Coach Nova menangani timnas dari U16 sampai ke U17 ini. Ya. Ya. Dan Bang Boy, jadi saya katakan stok kita alhamdulillah untuk pelatih U17 sebenarnya banyak pilihan ya. Baik itu yang di rombongannya Coach Indra Safri, Ya. ya, ataupun rombongan Di luar Coach itu. Gerard kemarin, Gerard, ya. Gerard Vandenberg. Kebetulan U20 dan U23 Asia kualifikasi, saya kan bagian dari tim manajemennya juga. Jadi kita tahu. Dan ini merupakan jalan panjang program reformasi sepak bola kita yang dari awal Pak Erik sudah canangkan gitu. Ya. Ada regenerasi kepelatihan, kemudian ada regenerasi pemain juga. Nah inilah langkah-langkah yang memang nanti akan diambil oleh federasi. Kembali lagi masalah calon pelatihnya, saya pikir yang sekarang ada ini nama-nama yang beredar ini ya, dari asisten-asisten pelatih kelompok umur itu sudah mumpuni semua kok. Sudah punya kapabilitas yang sama dengan Nova dan mudah-mudahan kita berharap hasilnya juga sama. Tapi tantangannya stok pemain tadi. Stok pemainnya apakah sama dengan generasi yang sekarang ini yang lolos ke Piala Dunia? Tapi bagaimanapun mudah-mudahan dengan masih adanya yang tersisa di tim sekarang, ada Matthew Baker, ada Mirza, ada kiper kita yang baru, Mike Rajasa ya. Ya, kemudian juga ada beberapa kemarin yang sempat diajak ikut training camp yang memang masih berumur 15 tahun. 15 tahun. Nah, inilah yang nanti menjadi mudah-mudahan menjadi calon-calon tulang punggung timnas kita di U17 berikutnya. Kalau Bung Nova ngelihat siapa yang cocok untuk U17? Kan kenal tuh sama asistennya Coach IS. Bang Zaki kan tadi sudah bilang kan, sudah ada sedikit kodenya itu ya, ada rombongannya di Coach Is itu, gerbongnya itu bisa, atau di Gerald Vandenberg. Kalau bicara nama-nama ya, saya pikir ada Kurniawan misalnya kan, Eko Purjianto, Zulkifli, itu kan yang ada sekarang ikut di Bima ya. Bima Sakti juga. Kan itu kan yang level-level dengan Nova kan, yang bisa kita lihat ya, mungkin saja tergantung dari PSSI aja yang akan melihat. Pak Marji bilang kan dia akan pilih, akan diselektif dengan benar. Tapi saya pikir nama-nama itu diantaranya yang bisa untuk masuk di U17 ya kan, dan Bima juga kan sudah punya pengalaman juga kan sebelumnya kan menangani tim ini. Jadi siapapun yang terpilih ya semoga kita berharap yang terbaik yang dipilih oleh PSSI untuk menangani anak-anak kita. Karena ya kembali lagi tantangannya yang tadi itu, stok pemain itu. Kita perlu harus 23 pemain lagi. Iya. Dan tahun depan. Coach Nova juga punya tantangan berikutnya karena di kelompok umur ini, mohon maaf, ini nutrisi ini sangat penting sekali di usia pertumbuhan dan perkembangan mereka secara fisik ya. Maka dari itu pelajaran penting bagi anak-anak timnas kemarin yang U17 ini, bagaimana mereka menjaga asupan nutrisinya, bagaimana menjaga disiplin, rutinitas latihannya, istirahatnya, kemudian jam mereka harus belajar. Nah ini menjadi tantangan berikutnya bagi yang rombongannya yang naik ke U20 nanti. Jadi banyak yang akhirnya kita juga kenapa ada psikolog, kita mengajak mereka untuk lihat loh, ini loh kalau mau jadi pemain dunia, ini yang harus kalian ambil jalan. Disiplin ini emang menjadi kunci buat mereka. Ya, Bang Jaki, ada satu statement dari Coach Nova ketika jumpa pers bahwa dia ingin mengantar para pemain U17 ini sampai ke tim senior. Karena dia melihat sebegitu banyak pemain yang muda tapi nggak sampai ke tim senior. Itu tantangan kita berikutnya. Nah, permasalahannya apa yang dari sudut mata? Karena Coach Nova tidak menjelaskan di sini. Kalau dari U17 tadi saya katakan, ini belum terlalu, kita masih bahan yang baru sekali. Kalau kita katakan dari level bahan, ini masih bahan baru. Kita bisa pahat sedemikian rupa mengikuti program kita.
mulai masuk ke U20, mulailah mereka masuk ke klub-klub profesional juga nih. Karena kan ada EPA 18, EPA 20. Ya. Apalagi nanti tantangan berikutnya U20 ke U23. Nah, ini yang banyak layu tak berkembang. Failnya di sini. Failnya di situ. Ketika mereka berhadapan langsung dengan situasi dunia profesional yang mewajibkan mereka sudah beranjak dewasa dengan seluruh kemampuan yang harus lebih ekstra lagi agar mereka bisa bermain di klub-klub besar dan juga menjadi di posisi-posisi yang vital. Kalau gitu Coach Nova tahu resepnya. Apa kelebihan Coach Nova? Apa resep Coach Nova supaya bisa mengangkat atau ditunjuk sebagai pelatih U20? Yang paling penting dari Coach Nova adalah bagaimana dia bisa memberikan bimbingan kepada anak-anak ini, ya. Dan yang saklek itu adalah disiplin. Mereka walaupun di rumah itu harus laporan ke Coach Nova. Apa aja yang mereka lakukan selama 1 hari ini. Besok apa rutinitas mereka. Bahkan kita itu punya masukan kemarin ke federasi. Bagaimana kalau anak-anak ini kita kasih subsidi untuk mereka masuk ke gym, menjadi member di gym di kotanya masing-masing gitu ya, dengan peralatan kan berbeda-beda. Kalau yang tinggal di kota besar pasti punya gym-gym besar. Tapi kalau yang tinggal di kota-kota kecil, ya kita sesuaikan dengan porsi latihan mereka. Nah ini hal-hal sebetulnya detail kecil tapi mendukung perkembangan mereka. Banyak sekali kita fail ya. Contohnya rombongannya Evan Dimas kemarin yang tersisa cuma berapa? Iya kan? Terus kemudian rombongan berikutnya. Itu failnya di antara 20 dan 23. Karena mereka akan menemukan persaingan yang sangat-sangat ketat sekali, terutama di level klub profesional di posisi tahun-tahun pada saat umur mereka 20 ke 23. Jadi Coach Nova mempersiapkan mental dan disiplin untuk sampai pada ujungnya nanti. Karena kalau kita tidak punya, tidak memberikan dan menanamkan kepada mereka mental yang kuat dan disiplin yang kuat, itu akan hilang lagi, Dan kita akan kesulitan lagi menemukan pemain-pemain senior yang berasal dari bibit di bawah. Bung Ropan, target Coach Nova adalah U20 Piala Asia ya? Iya. Tahun depan 2026 ada kualifikasi Piala Asia. Dan juga Piala Dunia U20. Iya, nantinya kalau dari situ Piala Asia 2027 baru ke Piala Dunia. Piala Dunia 2027 kan? Ke sana tuh. Target menurut pandangan Bung Ropan. Itu salah satu masuk di roadmap juga yang sudah dikatakan walaupun itu nanti 2026 Alexander Swiss bilang akan dia taruh di situ, tapi memang sudah ada target-target buat Nova. Makanya kan saya bilang tadi di awal, Nova akan kumpulkan dalam waktu dekat pemain-pemain itu lebih mengenal dengan karakter masing-masing pemain untuk dia bisa melihat, karena tujuannya itu ya bilang kan terlalu dekat dengan 6 bulan ke depan untuk sampai nanti dikualifikasi juga dari Piala AFF. Jadi benar ini dia harus betul menanamkan disiplin yang tinggi, bagaimana harus bisa menggenjot pemain-pemain ini dengan baik. Karena menurut saya begini, seperti yang katakan Bang Zaki tadi, masalahnya di antara U21 ke U23 itu, oke, Nova bisa melakukan hal yang baik buat dia, tetapi kan kesempatan mereka untuk bermain di klub ini yang harus dilihat. Kalau mereka tidak punya kesempatan bermain dan hanya memanasi bangku cadangan saja, bagaimana dia mau berkembang? Persis kan? Karena dia harus punya kesempatan, harus bermain. Itu ya, untuk sampai ke level tim senior. Dia tidak akan sampai ke sana kalau dia cadangan mati. Tidak mendapat kesempatan jam bermain itu. Nah, itu yang harus diyakinkan oleh Nova. Menggenjot pemain biar lebih bagus, dan klub-klub yang itu harus bisa memberikan kesempatan. Secara sistem memang di liga kita kan mewajibkan satu itu. Pemain under 23 bermain 45 menit minimal ya. Dan hampir semua klub punya stok, karena kita harus mendaftarkan minimal 5 pemain under 23 di tim senior tersebut. Dari 5 wajib dimainkan satu. Ya. Nah, ini yang kemudian terjadi karena saya kan di U20 juga sama Coach Indra nih. Yang sekarang Coach Indra bawa ke SEA Games itu kan banyak juga nih rombongan yang U20 kemarin. Ya kan? Nah, inilah yang kemudian menjadi tantangan terberat bagi para pemain-pemain beranjak dari under 20 tadi. Begitu masuk ke fase 21, mereka harus bersaing bukan saja sesama mereka, tapi juga dengan 1 dan 2 tahun yang di atas mereka. Karena berebut U23 itu kan 20, 21, 22. Itu. Nah, ini akan menjadi tantangan yang sangat besar bagi mereka.
Di mana pada akhirnya mereka mencari menit bermain, kalau bukan yang spesial banget, mereka akan turun ke Liga 2. Ya, betul. Itulah Ya, betul. tempat di mana mereka mendapatkan menit bermain. Kesempatan ya. Kesempatan. Untuk saat ini memang harus ada kemauan dari para pemain itu, bukan saja bersaing di Liga 1, bersaing di Liga 1 dengan yang ekstra-ekstra kemampuan, memang dia akan memiliki kontrak yang cukup lumayan tinggi. Tapi kalau yang kemudian yang perkembangannya tidak secepat yang spesial-spesial tadi, ya sudah barang tentu mereka akan bersaing ke level yang di bawahnya, Liga 2. Berharap juga klub yang mereka main itu bisa menjadi klub di Liga 1 lagi nantinya. Bung Ropan juga melihat bahwa peranan pemain-pemain yang berkiprah di luar seperti Matthew Baker itu sangat kontributif sekali, ya kan, buat tim. Betul. Kalau gitu pertanyaan saya, Kut Nova juga melirik juga dong pemain-pemain muda yang ada di luar juga. Betul. Untuk masuk dalam tim U20 yang akan mulai dia buat roadmap-nya tanggal 6 Desember ini. Ya, itu yang harus dilakukan. Saya pikir pasti harus bisa melihat di luar siapa yang bisa untuk bisa bermain. Artinya di antara U18, U19 pasti tidak untuk dia tangani. Dia harus lihat tuh. Harus mapping benar-benar siapa pemain-pemain yang bagus. Seperti kemarin U17 kan, selain Matthew Baker, ada Lucas Lee, kemudian ada si baru Tanjung, ketemu Mike, terus kemudian ada dan Mike itu saya pikir ini bagus pemain. Ketika dimainkan lawan Honduras kemarin saya lihat ini oke. Artinya masa depan dia bagus untuk menggantikan Emil Audero misalnya ke depan kan, untuk menggantikan Martin Paz. Iya dong. Dia oke. Apalagi masih muda. Ini netizen jatuh cinta nih sama kipernya. Iya, good looking. Iya, tapi begini, bagus. Kita juga mesti nanti melihat kembali regulasi di klub di Liga 1 karena pada saat ini posisi-posisi vital ya, tulang punggung klub itu goalkeeper, defender, midfielder, striker itu semua memang kebanyakan asing luar. Nah ini challenge juga, terutama buat posisi goalkeeper nih. Goalkeeper kita klub ya memang di Liga 1 semua kan pragmatis juga, pengen semua menang. Begitu juga dengan tim kepelatihannya kan punya target dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan mereka juga, tapi mungkin ke depan nanti kita harus berpikir ulang apakah penambahan 7 pemain asing di lapangan ini ya berdampak efektif atau tidak. Karena ini yang terjadi dengan Italia loh. Di timnas senior yang sekarang. Yang terjadi dengan Italia ya. Ini kan dia harus pemain mudanya sulit. Pemain mudanya sulit. Bahkan sekarang pemain timnas Italia, kecuali yang dari Inter Milan sama beberapa yang dari klub besar, selebihnya dari yang klub mediocre semua. Striker dari klub mediocre ya. Midfielder. Tapi ya ini yang kemudian jadi pertanyaan juga. Begitu juga Inggris. Beruntung aja Inggris punya ekstra pemain-pemain yang plus-plus gitu. Bukan cuma sekedar A+, tapi A++. Nah ini yang kemudian juga harus kita pertimbangkan di masa depan. Apakah kita bisa terus dengan 7 pemain asing dari 11 starting 11 pertama, atau kita kurangi menjadi 6 lagi, tapi jumlah pemain asingnya tetap misalnya mau 11, mau 12, nggak apa-apa. Tapi yang main hanya 6. Kalau Bung Ropan? Ya. Gitu. Ya bisa juga. Formulasinya begitu. Atau lagi yang lebih, misalkan sedikit lebih ekstrim, striker dan goalkeeper harus pemain lokal. Itu memaksa. Kalau ekstrim itu. Kalau ekstrim. Kalau bisa diterima. Kita break lagi, Bang Jaki, Bung Ropan. Kita mau bahas U23 setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sport.